Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang nabi yang diturunkan kepada Bani Israel yang bernama Nabi Jirjis. Nabi Jirjis ini memang tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, namun ia termasuk dalam 124 ribu nabi yang diturunkan Allah ke muka bumi. Pada saat itu Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Raja ini adalah penyembah berhala yang bernama Raja Darian. Raja Darian ini memiliki sesembahan berupa patung atau berhala yang tingginya 10 meter, yang terbuat dari emas dan memiliki 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru. Kemudian patung emas ini diberi wangi-wangian dari minyak misi sehingga baunya sangat harum. Selanjutnya, Raja Darian juga memerintahkan dan memaksa kepada rakyatnya untuk menyembah patung tersebut. Barang siapa yang tidak mau menyembah berhala itu, maka akan dimasukkan ke dalam kubangan api yang sangat besar yang menyala-nyala, yang terletak di depan patung atau berhala yang dijadikan sesembahan tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Jirjis untuk mengingatkannya agar tidak lagi menyembah berhala tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis berkata kepada Raja Darian, "Wahai Darian, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa apa-apa?" Lanjut, si raja tadi berkata, Raja Darian berkata, "Sesungguhnya setelah aku menyembah berhala ini, maka aku menjadi kaya, aku menjadi raja, dan aku menjadi orang yang ditakuti oleh seluruh rakyatku." Kemudian terjadilah perdebatan antara Nabi Jirjis dengan Raja Darian. Karena Nabi Jirjis adalah seorang nabi, maka Raja Darian pun menjadi kalah debat. Selanjutnya, Raja Darian ini menjadi murka. Ia kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyiksa Nabi Jirjis dengan menyiram tubuhnya dengan air mendidih yang dicampur dengan daun-daunan. Nabi Jirjis pun ditangkap, kemudian disiram dengan air mendidih sehingga kulitnya melepuh. Kemudian dagingnya dipotong-potong sampai terlihat tulangnya dan Nabi Jirjis pun wafat. Namun keajaiban terjadi. Nabi Jirjis setelah meninggal dunia, kemudian hidup lagi. Kemudian memerintahkan kepada Raja Darian untuk menyembah Allah. Kemudian Raja Darian juga menolak dan marah, murka. Kemudian dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap lagi Nabi Jirjis dengan menyiksanya menggunakan 6 pasak besi. Kaki Nabi Jirjis diikat, kemudian ia dipasang atau ditancapkan pasak besi sebanyak 6 pasak sehingga Nabi Jirjis pun meninggal dunia lagi. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut dan akhirnya Allah menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Kemudian Nabi Jirjis memerintahkan lagi kepada Darian untuk menyembah Allah. Raja Darian menjadi marah lagi, kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap Nabi Jirjis lagi dan memasukkannya ke dalam belanga yang berisi air yang mendidih. Dimasukkanlah Nabi Jirjis ke dalamnya dan Nabi Jirjis pun meninggal dunia lagi. Begitu seterusnya. Jadi selama 1 hari itu Nabi Jirjis disiksa, kemudian Allah menghidupkannya lagi. Disiksa sampai mati, Allah menghidupkan lagi, disiksa lagi sampai mati, Allah menghidupkan lagi, dan terus menerus sebanyak 70 kali. Bahkan di satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Jirjis mati dan hidup kembali sampai 100 kali. Nah, karena Nabi Jirjis tidak juga mati, artinya setelah mati hidup lagi, maka Raja Darian pun menjadi kehabisan akal. Kemudian ia membujuk Nabi Jirjis untuk tinggal di istana 1 malam. Kemudian Nabi Jirjis pun menyetujuinya. Nabi Jirjis berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mengislamkan Raja Darian. Dan ketika 1 malam di dalam istana, Nabi Jirjis 1 malam itu sholat semalam suntuk dan membaca kitab Zabur.
Mendengar lantunan kitab Zabur ini, permaisuri atau istri dari Raja Darian pun akhirnya luluh hatinya dan masuk Islam. Pada keesokan harinya, Raja Darian kembali memerintahkan kepada Nabi Jirjis untuk menyembah berhalanya, namun Nabi Jirjis menolak. Karena murka, akhirnya Nabi Jirjis diperintahkan untuk dipenjara oleh Raja Darian. Jadi Raja Darian itu murka, marah, dan akhirnya menangkap Nabi Jirjis dan dipenjara. Di dalam penjara itu, penjaranya berupa gubuk. Di dalamnya itu ada seorang nenek-nenek tua dan seorang anak laki-laki yang cacat, yaitu bisu, tuli, dan tidak bisa melihat atau buta. Kemudian di dalam gubuk atau penjara itu, Nabi Jirjis tidak diberi makan sampai berhari-hari, sampai akhirnya Nabi Jirjis pun lapar. Kemudian terjadi keajaiban, terjadi mukjizat bahwa batang kayu atau tiang rumah di gubuk itu kemudian tiba-tiba tumbuh menjadi sebuah pohon dan menghasilkan buah. Dan buahnya bisa dimakan oleh Nabi Jirjis dan nenek itu beserta anaknya. Melihat keajaiban ini, akhirnya nenek tersebut sadar bahwa Nabi Jirjis ini adalah seorang nabi. Ia kemudian meminta kepada Nabi Jirjis untuk berdoa kepada Allah supaya anaknya sembuh. Nabi Jirjis pun akhirnya berdoa dan terjadi lagi keajaiban. Anak laki-laki itu menjadi sehat. Matanya bisa melihat, mulutnya bisa berbicara, dan telinganya bisa mendengar seperti orang normal pada umumnya. Setelah anak ini menjadi sehat seperti semula, kemudian Nabi Jirjis memerintahkan kepada anak itu untuk pergi ke istana raja dan memerintahkan kepada para berhala itu untuk mendatangi Nabi Jirjis. Kemudian berangkatlah anak muda ini ke istana raja menjumpai berhala-berhala yang ada di situ dan mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Jirjis mengundang berhala-berhala itu untuk menghadap kepadanya. Kemudian terjadi keajaiban, berhala-berhala yang berupa patung-patung tadi itu tiba-tiba bergerak, tiba-tiba lompat dari tempatnya dan berjalan melompat-lompat menuju kediaman atau gubuk di tempat Nabi Jirjis berada. Ada sebanyak 70 berhala yang mendatangi Nabi Jirjis. Kemudian ketika sampai di hadapan Nabi Jirjis kemudian menghentakkan kaki ke bumi dan akhirnya 70 berhala tadi pun tenggelam ke dalam bumi. Melihat keajaiban ini, kemudian sang permaisuri raja tampil ke panggung istana dan berkata kepada rakyatnya bahwa Nabi Jirjis itu adalah seorang nabi. Karenanya ikutilah Nabi Jirjis dan sembahlah Allah. Raja Darian melihat ini menjadi murka. Ia mengatakan, selama 70 tahun aku melihat keajaiban pada diri Jirjis, tapi aku tidak mau masuk Islam. Tapi mengapa engkau baru melihat satu keajaiban saja sudah masuk Islam? Kemudian sang permaisuri berkata, itu karena engkau orang yang durjana. Sementara aku adalah orang yang beruntung, yang kemudian aku bisa masuk ke dalam agama Islam. Lantas Raja Darian pun menjadi murka dan ia membunuh permaisurinya. Nah, pada saat itu Nabi Jirjis pun merasa lelah, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah 70 tahun mengalami siksaan dari kaum kafir. Karena itu karuniakanlah syahid kepada aku." Kemudian Nabi Jirjis melihat kobaran api yang menyala-nyala dari langit turun ke bumi menuju ke tempat di mana Nabi Jirjis dan kerajaan ini berada. Pada saat yang bersamaan, Raja Darian memerintahkan para pengawalnya untuk menghunus pedang dan membunuh Nabi Jirjis. Dan akhirnya kobaran api itu menghanguskan seluruh kerajaan Darian dan termasuk juga Nabi Jirjis di dalamnya. Nabi Jirjis pun terkabul doanya, ia menjadi syahid. Demikian kisah tentang Nabi Jirjis. Semoga memberi manfaat kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.